Menikah dengan Vera, tapi saya itu tidak akan melanjutkan pernikahan kita kalau saya nggak janji dua hal. Pertama, tetap mencintai dalam suka maupun duka, apalagi kaya maupun miskin, apalagi nih sehat ataupun sakit. Oke, ditambahin lagi satu lagi, gemuk ataupun kurus. Jadi itulah sebabnya Vera selalu kurus. Jadi justru gara-gara janji itu. Dan yang kedua, kita nggak akan diberkatin. Jadi itu cuma jadi acara makan-makan bersama. Kalau saya nggak janji ini, kalau saya selingkuh, saya pasti mati. Wih, sayang banget. Karena bagi saya udah melihat begitu banyak pernikahan hancur karena perselingkuhan. Oleh sebab itu, saya sendiri mikir, waduh, ya, orang lain kira-kira kalau selingkuh ya juga nggak akan mati kok, gitu ya. Kenapa kok kali ini saya selingkuh saya pasti mati gitu? Dan ini janji saudara di hadapan Tuhan, betul nggak saudara? Kalau saya selingkuh saya pasti mati dan mati. Nah, ini kenapa mati? Kenapa? Oh pasti selingkuh. Kan ceritanya jadi seperti itu dong. Kalau misalnya saya nggak sungguh-sungguh dengan janji saya dan sebagainya seperti itu. Jadi janji pernikahan itu menimbulkan komitmen yang luar biasa dalam hidup saya dan tentunya dalam hidup Vera juga. Dan saudara, rencana yang sangat tinggi di dalam kerajaan sorga itu adalah pernikahan. Setuju lah, pernikahan antara anak domba Allah dengan gerejanya. Jadi kalau saudara menganggap remeh pernikahan, kalau misalnya ada orang-orang yang mau menikah tidak pernah dipersiapkan sungguh-sungguh, ngomongnya ada ketua BPN, ya, ketua yayasan BPN. Saya sangat serius sekali saudara. Ya, saya pernah ngomong dengan beberapa murid atau menti. Saya bilang bahwa saya nggak mau ngurusin anak-anakmu. Kalau misalnya di zaman kita saling memuridkan dan sebagainya, it's okay. Tapi kalau seandainya nanti anak-anak kalian lahir kemudian papa mamanya nggak benar, nggak pernah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, saya nggak mau lagi ngurusin anak-anak kalian. Setuju nggak saudara? Setuju. Setuju banget. Di gereja yang lama di Surabaya kemarin, pada waktu saya pergi Sincia, saudara, ada yang komplain karena ada anak, dia menjadwalkan seorang anak hamba Tuhan gereja saya yang lama, gitu ya, untuk main keyboard, tetapi ditolak, tidak diizinkan oleh ketua kayak DWT-nya gini, kayak David begitu. Alasannya adalah satu, dia belum SPK, gitu ya, dan yang kedua belum berbahasa roh. Saya cuma gini aja, saya mikirnya cuma gini aja, itu anaknya hamba Tuhan yang cukup senior yang ada di sana. Kalau seandainya saya hamba Tuhan tersebut, kira-kira kalau saya punya anak, saya mau nggak kasih SPK itu ke David, anak saya ke David? Ya mau sih, tapi saya lebih suka meng-SPK anak saya sendiri daripada David yang meng-SPK anak saya. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Jadi kadang-kadang ada satu aturan-aturan yang menurut saya itu jadinya agamawi gitu lah, nggak ngerti esensinya. Saudara-saudara, pernikahan itu membutuhkan komitmen, saudara. Semua hubungan itu membutuhkan komitmen. Setuju atau tidak? Hubungan kerja perlu komitmen nggak, saudara? Makanya ada kontrak. Setuju nggak? Kalau saudara punya kontrak, kalau saudara baca kontrak itu pasti isinya serem. Setuju atau tidak? Ya kan? Kalau kita bicara kontrak selalu isinya serem. Karena kontrak akan melindungi kedua belah pihak. Ya. Dan semua hubungan itu membutuhkan komitmen. Dan hubungan yang sangat krusial, yang sangat penting dalam kerajaan sorga itu adalah pernikahan, saudara. Kalau pernikahan tidak dikerjakan dengan sangat serius, di dalam pernikahan tidak ada komitmen, maka akan ada banyak masalah yang sangat besar. Tapi hari ini saya tidak membahas tentang pernikahan, saudara. Saya membahas tentang totally committed. I'm committed. Pada akhirnya ketika kita berbicara tentang hati pada bulan Februari ini, mulai dari hidden truth gitu ya, terus kemudian my home my heart gitu, yang terakhir adalah KHB apa nih? Saya lupa nih.
Apa? Oh iya, Jesus itu bicara tentang hati. Bagaimana murid-muridnya bertanya Yesus tinggal di mana. Dan hari ini puncaknya pada waktu kita bicara tentang hati, kita bicara tentang committed. Sejauh mana kita punya komitmen di dalam kerajaan sorga. Next. Apa buktinya kalau di dalam firman Tuhan itu ada komitmen? Next. Bukti komitmen dalam Alkitab yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, saudara-saudara. Kalau saudara mencintai dengan 100%, resikonya apa, saudara? Ya, bisa-bisa, apalagi resikonya, itu kan ciri-cirinya, habis-habisan. Resikonya mencintai 100% itu apa, saudara-saudara? Sampai mati. Kenapa? Kehilangan semuanya. Udah. Resikonya yang paling gampang adalah saudara patah hati. Betul atau tidak? Cilma ngomong gini di dalam film Hongkong yang selalu saya tonton bolak-balik gitu ya. Dulu waktu SMP. Waktu SMP, saudara. Kalau cinta sama cewek 25% aja. Loh, kenapa? Supaya kalau misalnya kamu dikhianati, kamu gak terlalu sakit. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita bicara dalam firman Tuhan, manusia itu didesain untuk mencintai dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa ketika saudara mencintai separuh hati, separuh jiwa, dan separuh kekuatan, saudara. Pada waktu kita bicara tentang komitmen, inilah komitmen yang sangat jelas bahwa kita diminta Tuhan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Berapa persen, saudara? Kalau ngomong segenap itu berapa persen, saudara? 100. Gak lebih, gak kurang. 100%. That's all. Bukti yang kedua. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara bersama dengan saya gitu ya, ada di sebuah gunung, saya punya 2 nasi bungkus gitu ya. Dan kemudian misalnya David ada sama dengan saya di gunung, saya punya 2 nasi bungkus. Kalau saya mengasihi David seperti diri saya sendiri, apa yang saya lakukan? Memberikan 1 nasi bungkus itu kepada David. Saya mencintai dia seperti diri saya sendiri. Menjadi cukup challenging ketika saya hanya punya 1 nasi bungkus. Apa yang terjadi pada nasi bungkus itu? Separuhan gitu ya. Yang paling umum kita lakukan apa? Separuhan. Tapi katanya share untuk saudara, kasih semuanya saudara. Saudara, kalau mengasihi David, kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan berikan berapa? Separuh atau semuanya? Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan makan semuanya untuk diri kita sendiri. Karena itulah kasih kita kepada diri kita sendiri. Jadi pada waktu saudara berada di atas gunung, saudara cuma punya 1 nasi bungkus, saudara akan melakukan apa? Saudara akan memberikan semuanya itu kepada sesama saudara. Itulah yang disebut dengan komitmen, saudara. Jadi pada waktu kita berbicara mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu perlu komitmen. Jadi dalam 2 perintah kasih yang sangat utama, yang seluruh ahli Taurat bertanya dan menyimpulkan gitu ya, pada akhirnya seluruh hukum Taurat itu terletak pada 2 hukum yang sangat terkenal ini, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kalau di Perjanjian Baru malah ditambahin segenap akal budi, saudara. Lalu yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu butuh komitmen, saudara. Kalau tidak ada komitmen, tidak akan terjadi pelaksanaan implementasi daripada firman Tuhan ini. Nothing happens, saudara. Next. Saudara sudah dengar berulang kali, gitu ya. Dan rasanya ini memang diserukan. Bertobatlah, sebab
kerajaan sorga sudah dekat. Saya kasih warna karena dua kata, dua frase itu yang saya akan bahas. Bertobat itu perlu komitmen nggak saudara? Iya, ya. Saudara, kalau bertobat itu artinya saudara tidak lagi melangkah ke arah dosa, saudara berbalik 180 derajat, saudara melangkah ke arah kerajaan surga. Saudara tidak lagi menginginkan hal-hal yang jahat, saudara berbalik arah menginginkan hal-hal yang baik. Saya masih ingat banget tuh, 4 November tahun 90. Sebelum 4 November tahun 90, berapa kali saya juga berdiri di depan sini gitu ya, duduk, didoakan. Bahkan suatu kali saya pernah menangis ketika didoakan. Tapi karena tidak ada pertobatan, apa yang terjadi? Ya sudah begitu-begitu aja. Seandainya mau saya datang ke gereja, ya sudah, itu akan menjadi satu ritual, itu akan menjadi satu kebiasaan, itu saja. Tapi pada waktu 4 November tahun 90, saya mulai menyadari bahwa saya tidak mampu memimpin diri saya. Apa yang saya lakukan? Saya menyerahkan kepemimpinan itu pada Yesus Kristus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup. Karena cita-citanya sangat sederhana, menjadi bajingan nomor 1 di Surabaya, gagal terus gitu ya, saudara-saudara. Saya tukang berantem, tukang minum, tukang rokok gitu ya. Saya punya cita-cita itu karena melawan banget pada waktu itu. Saya tinggal di kampung, jadi Cina, melarang gitu ya, tinggal di kampung, kutukan. Saudara kalau tidak membuli, saudara akan dibully. So that's why saya harus jadi jagoan ya. Perkara mau jadi jagoan itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang penting adalah orang respect. Nah respectnya keliru. Respectnya adalah berbuat kejahatan pada waktu itu. Saya nggak tahu gimana, setiap kali tawuran, guru saya itu selalu tahu. Sementara para bajingan yang lain itu tidak ada satupun yang tahu gurunya. Dan teman-teman saya semua itu juga heran. Editan saya yang berkelahi selalu orang-orang tahu. Dan sampai sekarang kalau kita reuni gitu ya, yang cowok-cowok itu, mereka pasti masih ingat gara-gara saya. Semua cowok-cowok yang di SMP itu dikumpulin di satu bangsal, mereka di briefing habis-habisan karena kita sudah merencanakan untuk tawuran besar di sebuah sekolah yang lain seperti itu. Dan saya melihat saya gagal beberapa kali, bolak-balik gagal, jadi bajingan aja susah. Saya tanya sama seorang teman, ini kalau jadi bajingan aja susah, saya mau tanya sesuatu yang sangat basic, sesuatu yang saya tanyakan pada waktu saya kira-kira TK gitu ya. Saya TK aja udah tahu kok, pasti saya masuk neraka. Kenapa? Ngapalin tampil. Karena pada waktu kecil itu saya dibohongin, ya. Bukan dibohongin, ditakut-takutin gitu ya. Ada Santa Claus gitu ya, Santa Claus. Ada apa satunya? Yang hitam, pit hitam gitu ya, Santa Pit gitu ya. Saya pasti masuk karung dan digebukin gitu lah. Jadi itu udah dalam benak saya sudah tahu. Dari kecil saya sudah mempunyai pandangan seperti itu. Tapi pada waktu umur 12 tahun saya berani menyatakan tidak ada surga, tidak ada neraka. Wah, hebat banget ya. Umur 12 tahun udah berani menyatakan tidak ada surga, tidak ada neraka. Kalau saudara udah kenal sama orang tidak ada surga, tidak ada neraka, kira-kira modelnya orang itu kayak gimana? Ya gak akan karuan gitu. Mau masturbasi berapa kali ya terserah gitu kan ya. Terus kemudian mau berantem berapa kali ya terserah. Orang kalau lihat mata saya lebih dari 5 detik itu ngajak berantem. Jagoan banget. Sekarang silakan tatap mata saya. Dulu, aduh kacau banget. Dan saya sadar, saya nggak bisa memimpin hidup saya. Tapi jagoan yang satu ini kalau setiap kali mamanya dipanggil ke sekolah, nangis. Dan mama saya itu adalah yang paling tahu saya. Kalau kancing saya hilang, dia tahu ini habis berantem. Jadi anytime kancing saya hilang, saya harus mempunyai alasan yang bagus gitu loh. Jangan sampai dia tahu kalau saya itu berantem. Gitu. Ketika saya dihadapkan pada satu posisi, lo mau begini terus atau berubah? Kalau begini terus berarti harus meninggalkan sekolah. Dan kalau meninggalkan sekolah artinya harus totally committed menjadi preman. Atau saya harus berubah, totally committed untuk menjadi orang benar. Saya selalu
Kalau nggak ujung sana ya ujung sini. Saya nggak pernah di tengah-tengah, saudara. Saya bukan orang yang suka di tengah-tengah, santai-santai, terus kemudian ya udahlah jadi orang baik gitu aja. Pilihannya bajingan atau nekat, ya. Jadi bajingan atau hamba Tuhan, benar-benar gitu ya. Nah pada waktu itu saya nyadar banget kalau saya nggak mengambil keputusan yang sangat serius ini, maka saya tidak akan kemana-mana. Dan pada waktu itu saya sekolah di SMP Negeri, ya, SMP Negeri 3 Surabaya. Itu SMP yang cukup favorit untuk negeri. Saya sudah bayangin bahwa kemungkinan besar saya mungkin sekolah SMA aja juga nggak tahu kira-kira orang tua punya duit atau enggak. Saya juga bingung gitu loh sama orang tua saya. Bayar uang sekolah 3.000 aja rasanya susah banget. 3.000 rupiah sudah. Tapi kenapa kok jadi susah ya uang 3.000 pada waktu itu? Yang saya mungkin membuat saya berontak adalah semua teman itu punya tas ransel yang parasit. Zaman dulu saya nggak punya, gitu ya. Semua teman punya sepeda balap, saya nggak punya. Sepeda mini, coba bayangin. Mana ada preman pakai sepeda mini? Can you imagine that, gitu ya. Jadi nggak ada modal sama sekali pada waktu itu. Berat banget lah pokoknya. Tapi saya harus memilih bahwa saya mau jadi bajingan beneran atau jadi orang bener. Tapi bolak-balik jadi bajingan susah gitu ya. Akhirnya saya ingin jadi orang benar. Saya tanya. Jadilah ada orang yang mengijili saya dan saya akhirnya bertobat. 4 November tahun 90. Saya menyadar banget. Waktu itu umur 14 tahun. Saya sangat sadar banget. Kalau saya memilih jalan ini, artinya yang lama saya nggak akan hidupi lagi. Do you understand my point? Kalau saudara bicara tentang bertobat, saudara akan mengambil satu keputusan bahwa saudara tidak akan menoleh ke belakang lagi. Setuju nggak saudara? Saya nggak ngomong bahwa saya nggak pernah jatuh lagi dalam dosa. Saya pernah jatuh dalam dosa. Saya pernah punya 1 tahun yang kelam dalam hidup saya. Tapi saya tahu ketika saya bertobat tanggal 4 November tahun 90 itu adalah satu keputusan yang merupakan komitmen untuk mengikut Yesus sampai mati, saudara. Nah, kalau saudara menerima panggilan dari Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara tidak menanggapi dengan komitmen, jangan pernah berharap saudara mengalami tahun kemenangan dan kebangkitan tahun ini. Setuju tak? Kerajaan sorga. Kalau saudara membayangkan kerajaan sorga, apa yang dalam benak saudara? Ada apa dalam kerajaan? Ada raja. Ada apa lagi? Ada kuda putih. Ya, yang cewek-cewek ini. Ada pangeran. Nanti jemput saya. Ada apa? Prajurit. Ada rakyat. Ada peraturan. Ada sistem. Ada satu norma. Ada satu culture. Ada satu gaya hidup yang pada akhirnya saudara harus mengikuti sistem yang ada di dalam kerajaan sorga, saudara. Sekarang saya mau tanya, menjadi warga negara Indonesia itu perlu komitmen nggak, saudara? Oh, perlu. Mengapa? Kita tidak terlalu merasa kita perlu komitmen. Karena apa? Kita dari lahir kita sudah jadi warga negara Indonesia. Kalau saudara lahir sebagai warga negara Indonesia lalu pergi ke sebuah negara dan saudara apply untuk jadi warga negara tersebut, misalnya Amerika, perlu komitmen nggak? Yes. Jadi pada waktu saudara masuk dalam kerajaan sorga, saudara perlu komitmen. Saudara tidak bisa tidak komitmen. Kalau saudara bertobat dan masuk dalam kerajaan sorga, saudara perlu komitmen. Saudara harus menjalani kehidupan itu dengan penuh komitmen. Tanpa komitmen, saudara tidak bisa bertobat, saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. That's why totally committed itu adalah satu hal yang sangat krusial dalam kerajaan sorga, dalam perjalanan kita mengiring Yesus, dalam posisi kita sebagai murid Kristus. Next. Wow, ini suka banget saya. Setiap orang yang siap untuk membaca
tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan sorga. Ada cewek-cewek yang punya cowok, ketika cowoknya itu mau menikah, tapi sebentar ya, aku masih ngurusin ini ya, sebentar ya, mau gitu dan sebagainya. Niat gak sih? Demikian juga cowok. Pada waktu kita masuk ke suatu hal, saudara-saudara, kita perlu komitmen. Dalam kerajaan sorga, orang yang siap untuk membaca, tapi menoleh ke belakang, itu adalah orang yang tidak punya komitmen. Apa yang saya lakukan pada tanggal 4 November tahun 90, saya tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Saya mengambil satu keputusan, bahwa keputusan itu adalah sangat tetap, dan keputusan itu akan mengubah hidup saya. Saya sudah menyadari semuanya itu. Saya sudah membayangkan bahwa teman-teman saya, geng saya akan melecehkan saya, mereka akan membuli saya, gitu ya. Pada waktu saya bertobat, kemudian ada satu orang yang membocorkan ke teman-teman. Pada waktu saya udah masuk ke geng saya, gitu ya, lagi duduk-duduk itu, ada manusia baru, ada manusia baru. Rasanya nggak asik banget, rasanya nggak enak banget. Tapi saya sudah tahu itu adalah salah satu resiko di mana ketika saya mengikut Yesus, saya akan dijauhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kerajaan sorga. Itu adalah satu resiko. Saya masih ingat banget tuh. Saya mau menikah pada hari H. Ada satu pergumulan yang sangat besar. Karena di malam harinya Vera itu telepon, iya kan ya, kalau nggak salah telepon ya, bilang bahwa akan ada satu acara di mana saya akan pegang Dio. Saya akan pegang Dio dan akan menghadap ke foto papanya yang memang baru saja meninggal. Kira-kira ya sudah 3 tahunan, 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga. Setelah cukup panjang ya kayak sinetron sampai akhirnya saya bukukan, saudara. Jadi souvenir pernikahan saya itu adalah buku. Ceritanya saya sama Vera. Serius. Saya bikin buku judulnya Successful with Authority. Kami udah berjanji kami tidak akan menikah kalau tidak mendapatkan restu dari orang tua. Jadi Vera, ini perlu komitmen juga saudara-saudara. Umur berapapun aku tunggu. Aku itu saudara ya. Tapi waktu ngomong kayak gitu tuh sebagai cowok perlu serius nggak? Iya, walaupun sebelumnya saya itu suka baca Kupinghu, saudara. Paling nggak Kupinghu ngajarin saya, kalau udah ngomong sesuatu 10 atau 20 ekor kuda nggak bisa lari kembali gitu loh. Ini saya pikirin betul-betul pada waktu itu. Kalau misalnya saya ngomong, Vera, saya tunggu kamu umur berapapun, itu artinya pada waktu nanti saya sudah umur 36 gitu ya, seperti sekarang 37 gitu ya, Vera umur 34, terus kemudian saya ngomong gini, kayaknya Tuhan ngomong kita bukan berjodoh. Loh, ngerti nggak maksud saya? Vera udah umur 34, kemudian saya ngomong, kayaknya kita nggak berjodoh ya, nggak benar. Jadi pada waktu itu saya udah sadar bahwa kalau saya udah ngomong Vera, aku tunggu umur berapapun, itu artinya kalau seandainya umur 45 gitu ya, Vera umur 42 gitu ya, kemudian ketemu sama Kak Seno berjemaat di sini dan sebagainya, kita belum menikah gitu ya, karena tidak diizinkan oleh orang tua. Jadi itu gambarnya seperti itu, saudara-saudara. Akhirnya pada malam itu Vera ngomong bahwa saya harus berdiri di depan dan pegang Dio. Saya nggak bisa. Kenapa kok saya nggak bisa? Coba di rumah aja saya udah nggak pegang Dio. Saya berantem sama papa mama saya. Saya dengan serius, kalau saya mengikut Tuhan berarti saya udah nggak lagi pegang sembahyang-sembahyang yang lain dan sebagainya. Ini bicara tentang komitmen, saudara. Lalu kenapa untuk menikah dengan seorang Vera gitu ya, saya harus melanggar komitmen saya. Bagi saya itu hal yang sangat besar. Saudara kalau tahu perjuangan kita untuk menikah gitu ya, cuma ditabungkan 2 juta gitu. Dan itu dipakai untuk makan sehari-hari buat saya. Vera nggak perlu tahu gitu ya, kalau saya itu lagi nggak punya duit. Tiba-tiba Tuhan berkati kami gitu ya, berkati kita untuk bisa menikah dengan biaya sekitar
70 juta. Saudara, saya tahu 70 jutaan buat saudara kecil, tapi buat kita pada waktu itu gede banget. Dan itu adalah dari nol, saudara. Dari duit 2 juta yang ada di tabungan sampai jadi 70 juta. Pada saat itu saya mau ngambil komitmen, it's okay 70 juta hilang. It's okay hilang semua. Kalau saya mesti harus sembayangan lagi di depan apa itu namanya, fotonya Papanya Vera dan sebagainya, it will be happening, gitu ya. Dan apa yang terjadi? Saya udah konsult sama papi saya. Nah, papi saya ini kan hamba Tuhan yang paling ya lumayan terkenal gitu ya, dan Jan Alexander. Saya konsult sama dia. Ternyata pada waktu itu dia tuh nggak ngeh kalau saya itu akan megang hiu gitu ya, kemudian begini gitu ya. Dia nggak sadar. Jadi dia debat sama saya, intinya dia tetap bos saya tetap menikah gitu ya. Dan pada hari yang saudara, ketika saya sudah datang di rumahnya Vera, I don't know. Saya udah kayak begitu aja. Udah, foto, terus apa lagi? Begini dan sebagainya. Di kamar, di kamar, kemudian ya hadap kiri, hadap kanan, balik badan dan sebagainya seperti itu. Tiba saatnya. Ketika saya keluar kamar, berarti kan acara itu, gitu ya. Tiba-tiba nya itu ngomong apa? Udah, kamu kan Kristen tahu, udah, nggak usah pakai apa, sembahyang dan sebagainya. Udah berdiri di depan foto, udah itu aja. Kenapa jadi seperti itu? Tapi kan itu yang saya percaya, saudara. Bahwa saudara-saudara punya komitmen, Tuhan akan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Saya sampai hari ini juga amazed. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba skenario begitu berubah. Kenapa? Mamanya, karena papanya sudah nggak ada, gitu ya, suaminya sudah nggak ada, jadi dia nggak jelas, gitu ya. Jadi dia penuh ketakutan, semua acara kalau bisa diikutin, gitu ya, semua adat kalau bisa diikutin dan sebagainya. Tiba-tiba saya saved by the bell, gitu ya. Daripada akhirnya mengalami situasi-situasi yang seperti itu, akhirnya kita menikah. Akhirnya kita pergi ke gereja, menikah. Udah selesai satu urusan. Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menolak kebenaran tidak layak untuk belajar seperti itu. Seberapa jauh hati kita mau komit kepada Tuhan. Next. Mengapa kita perlu komitmen kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menyatakan komitmennya kepada kita. Setuju gak saudara-saudara? Kalau saudara nggak hafal Yohanes 3:16, saudara belum Kristen. Kalau saudara mau jadi Kristen, saudara harus percaya pada Yesus. Betul atau tidak? Dan saudara akan melewatin ayat ini. Betul atau tidak? Kalau saudara di SPK, saudara akan melewatin ayat ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong Kristen tapi nggak hafal ayat ini, saudara nggak tahu ayat ini, saudara belum Kristen. Inilah ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kadang-kadang baca firman Tuhan itu kayak gak punya perasaan sama sekali gitu ya. Gak ada penghayatan dan sebagainya. Kalau saudara seperti Abraham, saudara gak punya anak ya, sekian lama saudara sudah percaya dan percaya, tapi saudara percaya kepada Bapa yang di surga. Saudara tahu Bapa yang di surga itu penuh kasih dan sayang, dan Dia akan pasti memberikan. Tapi situasinya begitu berat antara percaya dan gak percaya. Akhirnya istri nawarin, udah deh ambil aja Hagar jadi istri, nanti punya anak namanya Ismail, yang sampai sekarang berantem terus-terusan ya, di Timur Tengah. Lalu akhirnya lahir Ishak. Ishak itu adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu, saudara. Lalu Tuhan meminta itu dipersembahkan kepada dia. Kalau saudara jadi Abraham, kira-kira hati saudara gimana? Habis ini anak udah lo kasih, tetapi anak ini juga yang lo ambil, lo minta. Hatinya pasti habis gitu. Itulah hati Bapa yang di surga. Hati Bapa di surga sangat digambarkan lewat hatinya Abraham terhadap Ishak. Dan kalau saudara lihat Ishak dalam firman Tuhan, Ishak itu gak banyak ngomong, gak nanya, ini buat apa? Ini buat apa? Ini ngapain Pak? Apa yang terjadi dan sebagainya. Ishak adalah gambaran Yesus.
Isa adalah gambaran anak domba yang tunduk. Yesus itu anak domba yang tunduk. Sama seperti Isa, digiring sama bapaknya untuk dibantai sebenarnya. Untuk apa? Jadi korban perdamaian supaya saudara semua dan saya bisa berdamai dengan Bapa yang di sorga.